Kita perlu ngobrol sesuatu yang berbeda kali ini. Nah, Sekarang kan kita kalau mau cari uang tambahan tuh, itu Iya, kan iya. macam-macam ya. Ya. Jalannya kan macam-macam Oke. kalau mau nyari uang tambahan tuh ya. Salah satunya itu kan memang dari cryptocurrency, semacam trading atau jual beli mata uang digital, koin, Ya, koin. aset digital. Aset digital. Jadi aku mewakili orang-orang yang mau coba terjun ke dunia cryptocurrency atau ke dunia mata uang digital sebagai investasi atau sebagai bisa menjadi penghasilan tambahan. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi gini Mas Wildan, Oke, memang kira-kira saya awalnya- nggak masuk sana dulu Oh, ya. nggak. Jadi gimana? kita masuknya ke pekerjaan dulu lah. Pekerjaan. Jadi kita sebenarnya di dunia pekerjaan itu kan berbagai macam sekarang ini ya. Ada yang kerjanya yang rutinitas yang kayak biasanya, ngantor pagi pulang malam. Kemudian nah di masa-masa pandemi ini ternyata banyak berbagai macam peluang itu muncul. Ya walaupun yang sifatnya online dulu sudah lama lah masuk ya. Kemudian ini kan semenjak pandemi sekarang ternyata ada beberapa aplikasi yang memfasilitasi kita menjual belikan sebuah aset digital. Ini yang resmi ya saya bahas ya, karena yang nggak resmi juga banyak yang OJK yang nggak menyetujuin, kemudian Bapepti yang nggak menyetujuin. Ini yang kita bahas adalah yang resmi yang sudah dipersetujui sama pemerintah. Oke, masuk ke cryptocurrency. Sebenarnya untuk aset digital kan sekarang ada emas, mata uang, kemudian saham. Itu sekarang udah dipermudah kita jual belinya. Kalau dulu kan memang kita misalnya saham aja nih, kita harus ke perbankan dulu atau ke pihak sekuritas dulu untuk mengikuti atau membeli sebuah saham. Sekarang masa pandemi ini bermunculan tuh beberapa aplikasi-aplikasi. Akhirnya mempermudah akhirnya mempermudah pengguna kaum milenial atau koronial orang bilang. Jadi masa-masa corona dia baru masuk ke investasi tersebut. Itu gampang sekali, kita tinggal download, kemudian tinggal deposit. Jadi intinya dimudahkan dengan fasilitas yang ada sekarang. Dimudahkan, kemudian kita bisa berinvestasi, bisa jual beli, bisa trading di aplikasi tersebut. Nah itu akhirnya booming lah di situ. Kemudian ada juga yang ikut-ikutan, ada juga yang baru mau belajar. Ya sebenarnya kita nggak menyalahkan ini ya, keadaan seperti ini, karena kita nggak bisa membendung teknologi. Nah, sebelumnya saya ini dulu ya, saya bukan ahli ya di disclaimer ya. Saya juga masih belajar sebenarnya. Cuman ya kebetulan kita aja punya channel YouTube dan ngobrolin, ya sudah. Intinya sih sharing ya, berbagi. Ya di luar sana masih banyak yang ahli, saya pun masih banyak belajar dari para ahli. Cuman ya kita ngobrol santai, kita nggak bahas. Dan teknis. saya pun mewakili para pemula sebenarnya. Iya Kan? Berarti saya lebih pemula lagi nih. Iya, sama pemulanya, sama-sama belajarnya. Oke, jadi langkah pertama yang dilakukan sebenarnya ya. Sebenarnya gimana sih? Itu kita bisa beli, misalnya itu kan kayak di pasar ya, kita mau beli berambang atau bawang itu kan langsung ke orangnya gitu. Nah, kalau ini kan memang ada wadah yang mewadahi pasar tadi sudah ada, tapi di digital. Kita mau beli di harga berapa, mau jual di harga berapa ya kan? Kita bahas ya langsung aja ke koin ya. Jual beli ini ya. Intinya ini jual beli. Ya, jual beli. Nah, cuman di jual beli ini ada juga barang atau asetnya yang diperjualbelikan nih, ada namanya masing-masing ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya emas ya sudah satu emas. Kalau koin nih banyak banget nih macam-macamnya. Yang Mas sudah tahu apa?
Ya kalau yang lagi happening ini yang Doge ya. Bitcoin mungkin ya, Iya, sudah lama sudah ya. lama. Jadi misalnya salah satu koin yang namanya Bitcoin. Iya. Nah itu kan kita membeli satu koinnya nominalnya berapa, kemudian kita jual di harga berapa. Oke, bisa nggak sih kita analoginya ambil sih keuntungan dari situ? ya harusnya kan bisa. Misalnya analoginya Gimana? kayak gini. Analoginya gimana? Mas Wildan beli barang sesuatu atau emas lah ya. Iya. Emas misalnya per gram kita ngomong 1 juta, kemudian di pasar tadi akan bergerak nih, naik sama turun kan, tergantung penawaran, yang nawar berapa, yang jual berapa, nanti ketemu match lah di harga itu. Oke. Katakanlah Mas Yudan punya 1 gram emas, Mas Yudan mau jual 1.100.000, ya udah, nanti ada yang beli nggak? Kalau match di harga Saya yang belinya beli? di angka berapa itu berarti? Misalnya beli di angka 1 juta. Nggak mungkin Terus Mas ternyata Yudan mau naik jual nih. 900 kan? Nggak mungkin, rugi dong. Iya, nah itu tadi pasti maunya untung. Iya. Nah begitu tadi marketnya tadi turun, misalnya pasarannya ada yang jual beli di transaksi 900-800, Mas Yudan mau lepas di situ nggak? Ya enggak dong. Nah begitu harganya sudah di atas 1 juta, Mas Yudan mungkin akan lepas. Iya. Nah jadi ya kurang lebih seperti itu. Berarti dari selisihnya itu, Margin, dari margin selisihnya Ya. itu kita bisa ambil ambil keuntungan dari situ. keuntungan. Misalnya kalau ngomong Mas tadi, Mas Yudan punya 1 gram, punya 2 gram, ya udah Oke. dikalikan aja per gramnya profitnya berapa, Oke. per koinnya berapa marginnya, Betul. atau saham per lotnya berapa margin. Oke, berarti itu gambaran dasar mengenai Jual transaksinya beli, ya. ya, Jual beli. Jadi transaksi. emang intinya kayak di pasar ya, jual Ya, beli ya, kita ya. ambil selisih dari margin itu. Betul. Kalau naik, kalau Betul. turun juga kita juga selisihnya. kalau turun, dari Ya berarti kan kita nggak akan jual. nggak akan jual, bisa ditahan dulu, Ya bisa jadi. bisa ditahan kita atau bisa ketahan. dijual. Ya itu terserah. istilahnya kalau teman-teman bilang ya nyangkut ya. Nyangkut, beli di harga tinggi ternyata sekarang turun. Iya. Dia mau nggak mau nunggu, atau kalau mau jual rugi ya terserah Jual yang rugi. punya ini, yang punya aset. Yang punya aset, yang punya modal. Ya makanya saya ditekanin di sini adalah sebisa mungkin dana yang dipakai itu adalah dana yang benar-benar kita nggak make lah misalnya. Nah, ini yang mau tak tanyain juga nih. Oke, yang kedua gimana? nih. Ini kan berarti transaksi jual beli nih. Ya, Dan transaksi jual beli kan pasti kita butuh modal dong. Nah, Nggak iya. mungkin kita nggak butuh modal. Nah, modal itu kan sumbernya macam-macam nih. ya. Nah, menurut Mas Rama itu modalnya atau sumber dananya itu kira-kira yang baik itu dari mana sih? Nah ini balik lagi nih ke awal bahwa ini kan adalah jenis investasi ya. Ya, Menurut saya ya. ya. Kalau dulu jenis investasi kita adalah berupa deposito, reksadana, saham lah, Sampai sekarang tuh. tanah, emas. Nah ini kan bentuk investasi baru, ya berupa namanya aset digital, koin. Ya. Nah sumber dananya dari mana? Ya dari Baiknya. Kalau Iya. baiknya menurut saya adalah dari tabungan. Ini menurut saya ya. Iya. Ya terserah orang yang mau terjun, mau nganggap ini pekerjaannya dia, ya ada juga seperti itu. Tapi kalau menurut saya buat pemula nih kayak saya, Yang pemula. benar-benar duit yang nggak kepake, yang tabungannya maksudnya ditabung nganggur lama ya. Nganggur lama bisa 3 bulan, 5 bulan atau 1 tahun baru kita akan pakai duit tadi. Ya. Karena apa? Ini memang menggiurkan. Yang saya dulu lihat ini adalah menggiurkan banget karena profit itu bisa sampai 100, 200, 300% Iya. dalam 1 jam bisa, Iya. dalam seminggu, dalam 1 Betul. bulan itu bisa sampai segitu. Nah, cuman yang orang nggak mikir adalah risikonya. Iya. Misal nih kita ikut-ikutan beli, ternyata 1 jam kemudian anjlok ke 50%, 100%. Lah, begitu kita mau pakai dana tadi, ternyata dana tadi adalah dana untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Kita mau pakai nih buat beli barang atau sesuatu yang buat kita kebutuhan sehari-hari, padahal harga lagi turun.
mau nggak mau kita akan ngejual nggak Pak? Betul. Kita jual dengan harga murah Pak. Beli misalnya 100.000 per koin. Ternyata turun jadi 50.000 Pak. Itu udah 50%. 50%. Tapi kita mau pakai dana tadi, akhirnya kita mau nggak mau rugi 50% Pak. Iya. Nah, makanya saya bilang kenapa duitnya ini duit nganggur beneran. Begitu harga turun, ya kita tahan Pak. Berharap apa? Berharap akan naik. Oke. Berharap akan naik. Ya nggak tahu ya, waktunya 1 jam, 2 jam, 1 minggu, 1 bulan, setahun, kita nggak tahu ya. Berarti intinya ini uang yang dipakai untuk Uang yang modal siap-siap bener-bener adalah hilang ya. Hilang ya bukan nggak berarti hilang bukan juga hilang. sih, karena Duit yang berupa aset nggak digital kepake ya. Duit Iya. dingin lah ya, bukan duit panas Ya, gitu lah ya. karena beda sama yang ada salah satu misalnya seperti ini juga jual beli itu benar-benar habis ya habis. Kalau ini kan berupa aset digital. Betul. Misalnya Mas Wildan beli 1 koin, 2 koin ya koinnya tetap nominal harga yang berubah. Oke. Itu yang bikin rugi sama untung. Oke, berarti Tapi asetnya tetap sama. Saham asetnya juga tetap gitu sama. kan, 2 Oke. lot, 3 lot, 4 lot punya. Ya kita masih punya 4 lot misalnya, tapi harga saham tersebut yang berubah. Aset lah ya itu ya. Asetnya. Oke, siap. Berarti Gitu. pertanyaan yang kedua untuk masalah modal atau sumber dana memang harus dari uang yang nganggur atau yang nggak dipakai, bukan uang dapur, bukan uang yang panas gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong dah, ya Pak uploadnya udah selesai. Udah selesai upload dan ternyata Ram di sini tuh internetnya kenceng banget. Biasanya kalau aku upload ini bisa sampai 10 menit sampai 15 menit. Nah ini Tadi aku upload nggak sampai 5 menit Ram. boleh juga ya. Nggak sampai 5 menit. Keren nggak sih? Keren. Jarang-jarang. Kalau di rumah bisa sampai 10 menit. Oke. Ini ada di sini. Nah nih, Iya. Mas di sini internetnya apa ya? Internetnya pakai Bisnet ya? Oh, oke. Pakai bisnet ya? Iya. Yang satunya nyusul lah tadi sore Siap. jelek. Oh, Lolos kalau iya nggak apa-apa. Makasih. Oke, nah coba ya browsing. Oke. Aku coba Barangkali kan browsing ya. bisa dipakai di rumah lumayan Pak. Oh iya dong, harus dong. Ini coba aku browsing ya. Ada nih Ram, ternyata ada 3 paket. Ada 3 paket dan yang paling murah, yang paling terjangkau adalah yang paket standar ya. Itu harganya cuma 325.000. Kecepatannya Pak? Oh, kecepatannya apa 75 Mbps. Wih, lumayan ya. Oh, kenceng banget. Bukan lumayan lagi. Dan ini bisa sampai 1 sampai 10 gadget loh Ram. Bisa sampai 1 sampai 10 Berarti gadget. kita bisa pakai di rumah buat anak-anak. Oh, bisa dong. Sharing Bisa 10 gadget. 10 gadget, satu kakak bisa ke cover semua. Oh. Keren. Oke. Keren. Ini kenceng banget. Enggak kan biasanya sering upload kan kamu. Iya, ini bukan lumayan ya, ini worth it dengan harga 325.000 Oke. per bulan, kecepatannya segitu, ini worth it. Ini worth it sangat. Siap. Ya wis. Nantilah Oke. kita lanjut ngobrol masalah Iya, oke. Yang paketannya. Oke. Sambil minum lah ya. Oh iya. Dari tadi kita belum minum, tapi Narasumber haus banget. ini saya nggak tega minumnya nih. Ini udah dihias sedemikian rupa loh. Keren sekali. Oh iya, kita ini ada di Mana? ini ya, di Kopi Laborasi. Kopi Laborasi namanya. Tempatnya enak. Enak. Nang, saya nggak di endorse. Kita nggak di endorse sama sekali. Kita cuman biasanya kerja tuh ya kayak gini lah kerjanya kita ya. Tuh, kerja di Ketemu luar. di mana? Mungkin juga dia sambil ini nyari yang upload. Karena internetnya kencang, jadi bisa nyari sumber-sumber dari Iya, internet. biasanya tuh. kita ya nggak di satu kafe aja. Biasanya di tempat lain, warung kopi juga. Iya. Ya nggak tentu lah. Tergantung kita Kebetulan mau ketemu mana. di sini tempatnya di AJBS. Karena kita nggak punya kantor Pak. Pindah-pindah. Bersyukurlah buat kalian yang punya kantor, aktivitas rutin dari pagi sampai malam. Iya. Atau bersyukur juga nih Pak, bagi investor tadi Pak, Iya. yang ngepetnya cuma di rumah, Iya, cuman kerjaan jagain lilin, HP, ya ngeliat kan? lilin. Profitnya sehari lumayan kalau, tapi juga bisa rugi yang lumayan besar. Karena Lumayan. Iris high return Pak. Iris hari. Kita siap untung gede juga siap siap Rugi. rugi besar dengan waktu yang cepat Pak. Betul. Nah jadi apa lagi nih Pak pertanyaannya? Ya, Apa yang perlu dilakukan lagi ya? Ini menurut saya ya. apalagi? Selain tadi dana Pak, kita investasi sebetulnya itu adalah investasi. Banyak orang yang bilang dari leher ke kepala Pak, dari Ilmu. leher ke atas Pak.
Jadi Investasi sebenarnya ilmu. adalah investasi ilmu yang paling penting, Pak. Bapak kalau ilmunya udah banyak, Pak, itu menurut saya sih cuan dari mana aja dapat, Pak. Uang dari mana aja dapat. Kalau ilmunya sudah banyak. Betul. Jadi ya saya Mas Wildan kita jangan berhenti untuk terus belajar dalam ilmu apapun. Dari sumbernya dari mana aja Dari kan? mana aja, Siapa dari saja siapa orangnya. aja. Karena sudah difasilitasi sama macam-macam kayak media sosial. Iya, balik lagi kalau kita fokus mau bahas jual aset digital tadi ya, semua banyak sekarang di Iya. medsos banyak, di Banyak, YouTube ya. banyak ilmu, Betul, atau betul. dari buku atau terjun langsung sambil belajar itu lebih bagus sebenarnya. Oke. Tapi sebelum terjun ya, dana ada, tapi kalau nggak ada ilmunya ya habis, Pak. Betul, betul. Tadi ya sebelum terjun investasinya investasi ilmunya. Oke, berarti hari ini kita sudah bahas mengenai salah satu aset digital yaitu cryptocurrency atau mata uang digital yang memang lagi happening. Loh, udah berakhir pertanyaannya, Pak. Sudah, Padahal saya masih banyak. jangan ini Hah? durasi. Jangan, Pak. Durasi. Saya lagi semangat nih, Pak. Makanya Udah selesai upload tapi ya? Sudah selesai upload. Oke. Cepet kan, uploadnya cepat. Dan memang kita cuma bahasnya sebentar aja. Sebentar ternyata juga lama loh. Hah? Ternyata lama tadi berapa Tapi menit? kan kita nggak pulang sekarang toh. Enggak. Maksudnya videonya berakhir. Videonya berakhir, kita masih Endingnya apa ngopi-ngopi tadi di sini. masalah aset digital? Endingnya masalah aset Jadi gini digital. ya, Gimana? mungkin kita kasih kesimpulan dulu lah. Iya, sebelum penutup ya kita tanya. Jadi kesimpulannya hari ini gimana? Kesimpulannya dari obrolan Mas Wildan yang nanya saya tadi adalah yang pertama, selain kita punya dana nganggur, kita harus investasi ilmu dulu. Betul. Itu yang paling penting ya. Nanti ada uang dana nganggur, baru kita mau terjun ke aset digital, mau ke investasi apapun. Kalau ada ilmunya nih, Pak, itu meminimkan resiko. Yes. Yang sudah berilmu aja kadang ya masih nyangkut, Pak. Iya. Apalagi yang minim. Berarti adalah satu lagi nih, Apa, Pak? emosional. Itu paling penting juga, Pak. Mentalnya ini ya, ilmu, mental, emosional itu yang mempengaruhi kalau kita terjun ke dunia trading atau Iya. investasi. Ini kita trading ini jangka pendek ya. Iya. Kalau investasi jangka panjang sih ya, menurut saya sih Nggak perlu emosinya pasti ya. dan duitnya juga pasti nganggur tuh, Pak. Iya, dunia nganggur. Karena dia berpikir jangka panjang itu nggak usah kita bahas. Ini yang lagi booming ini kan yang Trading ya. ya yang Harian, ada jam-jaman. Om Elon nge-tweet, Iya. nyangkut Naik semua. turun. Itu, Pak. Ya wis gitu aja, Pak. Emosi penting, ilmu penting, Uangnya. mental juga penting, dana nganggur Dana penting. nganggur, uang dingin. Apalagi ya? Terus, Ya, itu aja sih menurut udah, saya. Iya, banyak-banyak belajar. Belajar, Pak. Intinya sih gitu. Saya juga belajar. Udah siap, Pak? Mau beli apa hari ini? Oke, kita akhiri ya. Iya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.